Keep your expectations low and you'll never be disappointed. Wise words. Setelah balapan penuh dengan plot twist di Zandvoort, F1 akan balik balapan dan kali ini di Italian Grand Prix Monza. Jadi kampung tifosi ya, dan mereka semua berharap Ferrari bisa bangkit di sini setelah Dutch Grand Prix yang lontong buat mereka ya. Nah, hari ini sudah Kamis dan seperti biasa gue mau bahas prediksi untuk Italian Grand Prix minggu ini. Jadi tanpa basa-basi langsung aja gue mulai. Prediksi pertama, seperti biasa gue akan prediksi pole dan pemenang. Dan gue cek dulu forecast cuaca buat minggu ini. Sepertinya akan aman tanpa adanya hujan. Jadi kabar gembira untuk para tifosi ya. Tapi ingat, forecast cuaca pun bisa berubah-berubah dalam kurun waktu. Kayak Zandvoort kemarin diprediksi turun hujan, tapi cuma rintik-rintik tok ya. Siapa tahu di sini forecastnya cerah, malah hujan nantinya. Ya kan kita nggak pernah tahu. Jadi jangan cepat senang dulu ya. Tapi seandainya emang beneran cerah, untuk pole gue berikan ke Charles Leclerc. Dan ya, beberapa komentator kemarin ngomong sebenarnya fokus Ferrari dari akhir summer break emang udah kesini, bukan di Zandvoort. Mereka akan bekerja sekeras mungkin untuk memastikan bahwa Ferrari mampu tampil bagus di Monza dan nggak mengecewakan para tifosi. Lalu untuk pemenang, nah ini, gue mau bilang Charles Leclerc juga. Tapi gue nggak tahu kenapa punya feeling kalau Lewis Hamilton, yang sampai saat ini belum meraih podium sekalipun, yang dimana bahkan Isaac dan Nicole Hülkenberg aja udah dapat podium, gak hanya akan meraih podium pertamanya musim ini, tapi juga akan meraih kemenangan pertamanya. Are you mad? Ya, mungkin, tapi nggak ada yang nggak mungkin toh. Seperti yang komentator itu bilang, fokus mereka dari awal summer break tuh emang kesini, dan musim lalu mereka kan juga nggak begitu difavoritkan akan menang, tapi nyatanya malah menang dengan mengejutkan. Apapun bisa terjadi. Ingat teori Gilang 2020. Dalam dunia olahraga termasuk F1 ya, apapun bisa terjadi bahkan di saat kita tuh nggak ngira itu akan terjadi. Nah, di Dutch Grand Prix kemarin membuktikan hal tersebut. Jadi di Monza nanti bisa aja hal yang sama akan terjadi. Dan biar makin GG nih prediksinya ya, why not gue prediksi mereka meraih 1-2 juga di sini. Karena akan menjadi momen di mana tifosi nggak akan berhenti jumawa selama berapa minggu ke depan toh. Nah, untuk prediksi kedua, gue mau prediksi Lando Norris. Ya, bad luck banget ya untuk Lando di balapan kemarin. Padahal sepanjang free practice gacor, di qualifying cuma beda tipis, dan di race malah DNF karena masalah mesin. Dan itu berarti keempat tim yang bermesin Mercedes musim ini sudah mengalami masalah mobil. Agak aneh juga sebenarnya lihat tim McLaren mengalami masalah mesin kayak kemarin, karena hal ini udah lumayan langka juga sekarang. Bahkan dari 2023 sampai sekarang, McLaren tuh cuma pernah mengalami masalah mesin 3 kali, termasuk yang kemarin. Kalau zaman McLaren Honda 2015-2017, mungkin kebalikannya. Malah 3 kali finish ke checkered flag doang mungkin ya. Tapi tenang, fans Lando, nggak usah main asumsi-asumsi sabotase lah atau apa itu ya. Nih, gue prediksi bahwa dia akan finish di depan Oscar weekend ini. Tapi ya walaupun nggak menang, setidaknya dia perlu perlahan nge-cut gap dia sama Oscar yang sekarang tuh emang udah besar ya, itu 34 poin. Tapi seperti beberapa kasus yang sudah-sudah, banyak kok pembalap yang mampu memutar arah title fight ke arah mereka meskipun jarak poinnya jauh ke standings leader. Kayak Seb misalnya 2010 dan 2012. Jadi apapun masih bisa terjadi. Ingat kata mendiang Eddie Jordan, believe atau percaya dulu aja. Kalau nggak percaya mah ya mau apa-apa susah coy. Nah, untuk prediksi ketiga, gue mau prediksi Kimi Antonelli, pembalap Italia pertama yang akan balapan di Monza sejak Antonio Giovinazzi di 2021. Walaupun gue juga ragu apakah dia akan disambut dengan hangat mengingat apa yang terjadi di Dutch Grand Prix kemarin, di mana dia menyundul Charles Leclerc yang pada akhirnya menciptakan Ferrari double DNF. Mulai ngeri-ngeri sedap juga status keluarga negaraan Italia dicabut. Jangan so iya deh. Ya. Gak canda ya guys ya. Tapi balapan kemarin lagi-lagi merupakan balapan di mana Kimi itu gagal mencetak poin, walaupun dia finish di poin tapi kan kena penalti itu. Dan tentu itu run yang sangat buruk, bahkan untuk rookie pun yang dimana dia mengendarai top tim. Bahkan jumlah poinnya aja udah sama kayak Alex Albon di Williams. Jadi Kimi perlu segera mendapatkan momentum kayak awal musim tadi. Nah, tempat yang bagus ialah di second home race-nya, yaitu di Monza. Tapi sayang, tahun lalu dia crash tuh, yang bisa dibilang jadi awal mula kepercayaan diri dia tuh kena sedikit. Lalu di Imola kemarin, dia DNF karena masalah mobil. Jadi rekor dia di Italia belakangan ini emang lagi rada-rada lontong dikit ya. Tapi gue prediksi dia akan tampil bagus dan meraih poin.
poin-poin kecil dulu aja sambil perlahan bangun momentum dan bangun kepercayaan diri itu kembali. Emang musim rookie dia tuh sedikit underwhelming, tapi ya udah nggak apa-apa lah, nama juga masih rookie ya kan. Gunain rookie ini untuk belajar biar bisa lebih strong ke depannya. Untuk prediksi keempat, gue mau bahas tim Italia yang satu lagi, yaitu Racing Bulls. Habis heboh ya kan, dengan Isaac meraih podium kemarin, dan Liam Lawson juga kalau nggak cekcokan sama Carlos, sebenarnya bisa meraih jumlah poin gede juga. Nah, apa yang akan gue prediksi untuk tim Racing Bulls yang gue anggap udah kayak Red Bull ini ya? Nah, gue prediksi keduanya akan terus melejit di home race mereka, dan lagi-lagi kedua pembalap akan meraih poin. Namun mereka juga harus mewaspadai tim kayak Williams dan Aston Martin. Ya, kemungkinan bisa meribetkan mereka dikit ya. Nah, balapan kemarin aja mereka udah diperibetkan sama Williams, Carlos dan Liam maksudnya ya. Sampai-sampai Carlos yang mau berkunjung ke kantor FIA aja, itu dilarang. Udah kayak yang tahu-tahu aja ya. Tapi ya Racing Bulls ternyata bisa juga menantang Williams dan Aston untuk posisi kelima di standings constructor itu. Intinya walaupun constructor sudah 99% disegel oleh McLaren, tapi posisi-posisi di bawahnya sama sekali jauh dari kata disegel. Apalagi di zona papan tengah, di mana persaingan ketat seperti biasanya. Paling yang udah disegel ya McLaren sebagai juara dan Alpine sebagai juru kunci. Nah, seperti biasa prediksi kelima gue akan bahas di luar tim dan pembalap. Nah, Monza kan terkenal sebagai Temple of Speed, di mana kekuatan mesin akan digedor banget dengan banyaknya lurusan. Dan mengingat ini di Zandvoort kemarin ya, mesin Lando metong tiba-tiba, gue punya feeling bahwa akan ada beberapa pembalap yang mengalami masalah mesin di balapan ini. Tapi baik lagi, karena kita juga perlu sadar kalau zaman sekarang, reliability itu sebenarnya udah lumayan GG banget lah. Jarang buat sekarang kita lihat ada masalah mesin. Makanya kalau lihat masalah reliability kayak Lando kemarin, gue agak kaget juga. Apalagi tim kayak McLaren. Tapi ingat teori Cartone 2021. Masalah reliability itu udah kayak risiko hidup aja. Gak tahu kapan bakal terjadi dan bakal terjadi ke siapapun. Mau McLaren kayak Mercedes kayak Ferrari kayak ya you name it lah, sama semuanya. Jadi tim lain khususnya McLaren ya, mengingat Lando sama Oscar lagi title fight, jangan sampai masalah reliability mengganggu title fight. Karena jika ada yang gak kita pengen banget dari title fight itu ya masalah reliability, karena bakal rugi besar banget lah. Kita mau title fight yang fair and square dan tidak merugikan. Kita mau title fight fair and square tanpa adanya masalah di luar faktor pembalap. Tapi terkadang ya hidup tuh nggak sesuai yang kita pengen sih. Ya wes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, agar gue bisa tembus 10k subs sebelum akhir tahun. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke guys, sudah capek. Lagi-lagi stay safe ya guys ya. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.